Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang saya hormati dan yang Allah muliakan, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari, temanya masih bab tentang muamalat ya. Namun sebelumnya ada kabar bahwa negara Zionis itu dilanda kebakaran yang sangat hebat, sampai sudah menyatakan meminta bantuan internasional ya, meminta bantuan negara internasional untuk memadamkan api di sana. Saya memahaminya itu adalah jawaban dari doa-doa kunut nazilah kita. Itu adalah jawaban dari doa-doa nazilah kita, kunut nazilah kita, untuk agar Allah memberikan kesulitan kepada bangsa tersebut supaya mereka tidak menzalimi umat manusia yang lainnya. Dan kita jangan berhenti untuk berdoa sampai akhirnya Baitul Quds atau Masjidil Aqsa dibebaskan secara penuh ya. Mudah-mudahan Allah memerdekakan bangsa Palestina yang terjajah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 939. Ini tentang bahwa minta izin itu maksimal 3 kali. Ya, minta izin itu 3 kali. Kalau kita bertamu ke rumah orang lain, itu assalamualaikum itu bukan izin, bukan izin masuk. Assalamualaikum itu hanya sapaan. Setelah kita assalamualaikum, kita minta izin, bolehkah saya masuk? Gitu, bolehkah saya masuk? Kalau mereka mengizinkan, silahkan. Kalau tidak, ya tidak. Ada orang yang menjawab salam kita tapi tidak mengizinkan masuk, ya jangan. Terus kalau kita salam 3 kali, itu tidak boleh tetap di situ, harus pergi. Jadi yang namanya salam atau juga minta izin itu maksimal 3 kali. Kalau tidak ada, kembali cepat. Hadisnya adalah dari Ubaidillah bin Umair, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu istadzana ala Umar bin Khattab, meminta izin kepada Umar bin Khattab, falam yu'dzan lahu. Jadi ada sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari mengetok pintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengucapkan salam. Wa ka'annahu kana masghulan, tapi Umar bin Khattabnya lagi sibuk. Tidak sempat menjawab salam, tidak sempat membukakan pintu, tidak terdengar. Faraja Abu Musa, lalu Abu Musa ini pergi. Fafaraga Umar faqala alam asma' sauta Abdullah bin Qais ata'dzanu lahu qila qad raja'a. Kata Umar bin Khattab, kalian enggak dengar suara dia? Kenapa pergi, kenapa pulang gitu. Kemudian fada'ahu, lalu dipanggil lagi, faqala kunna nu'mar bidzalik. Lalu Abu Musa ditanyakan, kenapa kamu enggak nunggu saya, main pergi aja gitu kan. Kata Abu Musa, kami diperintahkan oleh Rasul begitu. Kalau salam 3 kali tidak ada yang jawab, pulang. Jangan tulis-tulisan di situ, nunggu sampai 5 kali, sampai setengah jam salam tuh, assalamualaikum. Tunggu lagi, bari ngopi setengah jam, assalamualaikum. Nggak boleh. Kecuali itu keluarga kita. Memang di dalam itu misalkan ada keluarga kita, memang rumah kita gitu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau bertamu ke orang lain atau berkunjung ke orang lain, maksimal salam itu 3 kali. Kalau tidak ada, pulang, pergi. Nah, Umar itu dikunjungi oleh Abu Musa, namun disalamin 3 kali tidak menjawab, pergi Abu Musa. Umar bertanya, setelah tahu itu, kenapa kamu pergi? Kata Abu Musa, Rasul menyuruh saya begitu. Ya, Umar tidak terima tuh, belum menerima itu argumen Abu Musa. Kemudian ta'tini ala dzalika bil bayyinah la tuqimanna alaihi bayyinah. Kamu harus buktikan perkataanmu itu benar dari Rasulullah. Ini juga mengajarkan kepada kita ilmu bahwa
tidak boleh kita mudah percaya kalau orang mengatakan itu adalah dari Rasulullah. Harus ada minimal itu tasabut atau tabayun, atau kalau bahasa sekarang itu ilmu hadis itu mentakhrij, mencari tahu hadis itu betul nggak ada di kitab hadisnya. Karena banyak sekali orang yang mengaku dan menyebutkan hadis Nabi padahal itu bohong, banyak sekali itu. Demi melegitimasi amalan bid'ahnya, demi melegitimasi menjustifikasi amalan syiriknya, mereka mengucapkan, menyampaikan hadis palsu dari Rasulullah SAW, atau bahkan mengatakan sesuatu dari Rasul padahal bukan, demi untuk menjustifikasi amal-amal perbuatan mereka. Gitu. Banyak sekali zaman sekarang apalagi, ya. Itu yang disebut dengan menjual agama tuh kayak gitu. Dia mencari keuntungan dengan cara mengkreasi banyak hadis palsu, hadis yang tidak ada dasar, tidak sumbernya, untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Nah, ketika Umar disampaikan, wahai Umar, kami diperintahkan Rasul untuk pergi ketika mengucapkan salam 3 kali tidak ada jawaban. Itu artinya tidak diberi izin. Jangankan izin, salam aja tidak dijawab. Berarti itu tidak ada orang gitu. Kami harus pulang. Umar akhirnya meminta keterangan. Kamu harus bawakan bukti bahwa Rasul memerintahkan begitu. Mana bayinahnya, mana buktinya? Fantalaqa ila majlisil ansor fasa'alahum. Lalu pergilah dia ke majelis orang Ansor, ke majelis ilmu lah ya. Kemudian faqalu, mereka menjawab, la yashhadu laka ala hadza ila asgharuna Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang tahu, tapi yang tahu itu, yang masih ingat itu adalah ada bocah kecil namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Paling kecil dia di antara kita, masih muda. Coba tanya dia. Nah, Abu Sa'id mengatakan, fadhahaba bi Abi Sa'id Al-Khudri faqala Umar, akhaf ya hadza alayya min amri Rasulullah. Lalu ketika dikasih tahu bahwa itu adalah betul perintah Rasul untuk pergi meninggalkan rumah yang disalami 3 kali tidak jawab, kata Umar, oh ada hadisnya ya? Ada. Kok bisa luput dari saya? Nah, gitu. Kok ada hadis yang luput dari saya? Padahal Umar begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Kok ada hadis yang luput dari saya? Setelah dijelaskan, alhani sofku bil aswaq. Akhirnya Umar ngaku sendiri, oh iya, saya tuh banyak disibukkan dagang kiwari itu. Jadi belakangan saya sibuk dengan perkara-perkara pasar, tijarah, berdagang. Maka beberapa hadis ada yang luput dari Rasulullah SAW, hadis Rasulullah luput dari beliau. Ya'nil khuruj ila tijarah. Nah itu. Jadi Umar bin Khattab menyadari dirinya bahwa tidak mengetahui hadis ini karena belakangan dia sibuk dalam perkara-perkara tijarah atau niaga di pasar ya. Jadi pelajaran dapat dari hadis ini satu, bahwa al-istidzanu salasan, meminta izin atau salam atau mengetuk pintu itu 3 kali maksimal. Yang kedua, tidak boleh langsung percaya kepada orang yang mengatakan hadis atau dari Nabi, harus dibuktikan dulu kalau punya perangkat untuk membuktikannya. Yang ketiga, pelajarannya adalah bahwa orang-orang beriman senantiasa menjaga dan memiliki adab. Ya, tidak boleh selonong boy. Selonong boy itu tiba-tiba masuk ke majelis kita, masuk ke rumah kita, tahu-tahu depan pintu ngejegling begitu. Ya. Kemudian minta izin masuk setelah salam, dianjurkan adabnya itu jangan di depan pintu tapi di pinggir. Nggak boleh assalamualaikum dibuka pintu di tengah, nggak boleh di pinggir. Apa artinya? Artinya tidak boleh tatoluk, tidak boleh memandang, melihat apa yang ada di isi rumah itu, harus di pinggir. Bisa jadi ada keluarga orang tersebut yang belum menutup aurat, bisa jadi ada tempat yang berantakan, bisa jadi ada kondisi yang tidak mengenakan, baik untuk yang tamunya atau untuk yang sahibul baitnya. Jadi kalau ngetuk pintu dijawab salam, minta izin, Pak boleh saya masuk? Nah, nunggunya di pinggir, jangan di tengah. Dalam hadis Syadul Mufrad sudah dijelaskan bahwa tidak boleh kita ini menunggu di rumah orang di tengah pintu tapi di pinggir, supaya kita tidak melihat isi rumah. Karena isi rumah adalah aurat yang harus dijaga. Tapi adab-adab seperti itu udah hilang, Pak. Kita kadang bertamu tuh di tengah pintu, kita bukan pintu, orangnya udah di tengah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang lebih dari 3 kali ngucap salam, hayu terus salam.
Kemudian sudah dibukakan pintu salam mau masuk nggak bilang dulu, harusnya bilang dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak boleh masuk, minta izin namanya itu. Jadi ada salam, ada minta izin, itu hal yang berbeda. Ada salam, ada minta izin. Kalau dipersilakan, silakan, kalau tidak jangan. Jangan selonong boy. Ya, jangan mentang-mentang so akrab, so asik begitu, tahu-tahu udah dijero, nggak boleh itu. Tahu-tahu udah depan pintu, kita baru buka pintu, waalaikumsalam, udah ngejegli depan pintu, nah, itu nggak adab. Rasul menyuruh kita untuk di pinggir pintu supaya tidak tatolu, tidak melihat apa yang ada di dalam pintu. Ya. Jangan jadi selonong boy. Itu orang nggak tahu adab itu, nggak tahu adab. Kalau tidak tahu dikasih tahu ya harus nurut. Ya. Kalau memang sudah tahu ya dijaga adabnya. Itu 3 pelajaran dari hadis yang tadi. Memastikan kesahihan hadis itu adalah tindakan yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in, leluhur kita. Selalu kalau ada yang mengatakan hadis dari Nabi itu ditasabut, dibuktikan. Ya. Yang kedua adalah tadi izin itu 3 kali, kalau tidak pulang. Yang ketiga adalah tidak boleh selonong boy, harus menjaga adab bermajelis. Kemudian bagi anak-anak atau saudara atau apalah judulnya gitu, tidak boleh masuk ke tempat orang dewasa di rumah kita di 3 waktu. Yang pertama adalah sebelum subuh, tidak boleh itu sesama satu rumah atau satu lingkungan masuk antar saudara atau antar keluarga di 3 waktu. Yang pertama adalah sebelum subuh, min qabli sebelum subuh ya. Kemudian wahina dzahirati, di tengah siang, ba'da zuhur, nggak boleh bertamu baik saudara atau non saudara ke saudaranya. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah isya. Dan Al-Quran itu ajaran Quran. Kita tidak boleh bertamu, atau boleh tapi ngondisikan dulu supaya yang dikunjunginya itu siap. Sebelum subuh, kemudian setelah zuhur, dan setelah isya. Apa alasannya? Salasi auratilakum, karena biasanya di 3 waktu itu orang buka auratnya. Jadi itu 3 waktu yang kita hindari untuk berkunjung. Sebelum subuh, tapi udah jarang orang bertamu sebelum subuh. Ba'da zuhur dan ba'da isya. Itu yang sesama rumah, apalagi yang di luar rumah. Yang sesama rumah aja, adik ke kakaknya, ya, anak ke orang tuanya, kemudian apalagi kakak ke adiknya. Itu hati-hati banget, tidak boleh masuk selonong boy ke ruangan atau ke kamar di 3 waktu itu, karena biasanya orang itu membuka aurat di waktu itu. Para ulama ada yang mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa 3 waktu ini adalah, mohon maaf, ini adalah waktu yang biasanya dan waktu yang tepat orang berjima. Jadi kalau ditanya kapan waktu berjima, ya sekali 3 kali, sehari 3 kali maksudnya. Jadi berjima itu gimana tuntunannya? Kalau bisa sehari 3 kali, atau salah satu waktu itu dipilih. Sebelum subuh mangga, 100 tahajud, 100 tilawah, beres tah, mangga, supaya subuhnya seger, mandi wajib kan seger itu. Setelah zuhur, mungkin setelah zuhur mah versinya nyakedeung ya mah. Kan kerja pulang dulu ke rumah tuh baru makan siang. Yang ketiga adalah setelah isya. Itu panjang. Jadi ini ayat menjadi dalil bagi ulama bahwa berhubungan badan itu dianjurkan di 3 waktu ini, sebelum subuh, ba'da zuhur, atau setelah isya, atau 3-tiganya. Kayaknya badan mana ki? Badan setelah isya atau tapi sebelum subuh? Ini mah sehari sekali. Enggak, kalau ngikuti ayat ini 3 kali itu. Ya, mengisyaratkan, ayat ini mengisyaratkan bahwa berhubungan badan itu waktunya 3. Mau sebelum subuh mangga, mau setelah isya mangga, setelah zuhur juga boleh. 3-tiganya boleh, atau salah satu dari 3 waktu itu juga boleh. 3 kali. Ya? Yang mananya 3 kan 3 waktu, kan kesalahan sholat. Kalau 3 kali dalam satu waktu itu cukup diselang dengan wudhu. Kalau tiga kali berhubungan badannya dalam satu waktu itu dianjurkannya wudhu. Jadi wudhu itu menyelang antara berhubungan badan satu dan yang lainnya. Atau misalkan berganti
berganti istri, misalkan istrinya 1 2 3 atau 4, misalkan ini mah. Kita ngahayal aja dulu misalkan ini mah. Ngahayal dulu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kalian hendak menggilir istri-istri kalian, selangi dengan wudu. Kalau cuman sekali dan atau satu orang pasangan, istrinya satu misalkan, itu anjurannya mah setelah berhubungan badan tuh langsung mandi. Jadi kalau misalkan berhubungan badan pada Isya, mandilah jam 8 jam 9 supaya tidur itu udah suci. Ya. Jadi anjurannya setelah berhubungan badan itu langsung mandi dan tidak ada jarak lama gitu, enggak. Anjurannya begitu. Tetapi itu tidak wajib. Boleh mandinya subuh, boleh mandinya tengah malam, boleh mandinya setelah berhubungan. Itu hanya anjuran saja. Ya. Ada suatu hadis Abu Hurairah itu pernah dia berjima dengan istrinya di pagi hari, kemudian ngider biasa kan aktivitas gitu. Ketika berjumpa dengan Nabi, malengos itu apa ya? Menghindar, nyumput gitu. Ayah Nabi nyumput ya gitu. Setelah itu Nabi SAW mencari dia. Mana Abu Hurairah? Kok ketemu saya dia melengos? Ditanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kau menghindar saat berjumpa dengan saya? Kata Abu Hurairah, maaf ya Rasulullah, saya sedang junub, saya malu ketemu anda dalam keadaan junub. Maka Rasul menjawab, al mu'min la yanjus, orang beriman itu tidak najis. Artinya, walaupun kamu punya kewajiban untuk mandi wajib, mandi junub, tetapi kamu statusnya suci. Suci dalam arti kata orang beriman itu suci, tidak najis. Jadi boleh-boleh saja kita junub di pagi hari, ngider seharian, mandinya berang misalnya lohor, boleh. Tidak ada halangan, silahkan. Tetapi afdolnya yang diajarkan itu setelah berhubungan badan harus menyentuh air. Menyentuh air yang paling afdol adalah dengan mandi. Gitu. Jadi itu anjuran bagi suami istri atau yang mau menikah, ini termasuk fikih munakahat, fikih nikah, anjuran untuk mandi wajib setelah berhubungan badan. Meskipun tidak harus, bisa diselang sampai subuh juga boleh. Barangkali di tengah malam mau menambah frekuensi, menambah ronde kedua gitu kan, atau menambah ronde ketiga. Kalau mandi Rasul pakai sabun ya? Za'faron. Pakai za'faron. Semacam wewangian dan kayak serabut gitu. Kayak serabut. Zaman sekarang coba cek di e-commerce ya, ada nggak za'faron untuk mandi gitu, barangkali ada. Jadi airnya itu dicampur dengan wewangian. Maka Rasul itu sudah badannya wangi, pakai wewangian pula, mandinya juga pakai parfum. Kemudian beliau juga paling senang dan paling mencintai wewangian. Ada sebuah hadis kata Rasulullah, hubbiba ilayya minad dunya salasatun. Aku ini menyukai dunia karena 3 hal. Aku menyukai dunia karena 3 hal. Yang pertama adalah istri, wadon, istri. Yang kedua adalah wangi-wangian, minyak wangi. Yang ketiga adalah sholat. Dan dijadikan untukku penyejuk hati dan penenang jiwaku di dalam sholat. Jadi Rasul mencintai dunia itu karena 3 hal: minyak wangi, istri, dan sholat. Dan dijadikan untukku penyejuk serta penentram jiwa pada sholatku. Hubbiba ilayya minad dunya salasatun at-tib wan nisa was shalah wa ju'ilat qurratu aini li fi shalah. Gitu. Kalau Umar bin Khattab, laula shalah ma ahbabtul baqa. Kalau bukan karena salat, aku tidak betah tinggal di dunia. Kalau bukan karena salat, aku enggak mau di dunia ini. Tidak betah gitu. Ma ahbabtu, saya sama sekali tidak mencintai dunia kalau bukan karena sholat. Jadi orang beriman itu, orang soleh itu, kenapa dia betah di dunia, kenapa dia enggan meninggal dalam waktu cepat, kenapa dia takut mati dalam waktu segera? Karena kalau mati berhenti ibadahnya.
Sholatnya berhenti, tilawahnya berhenti, zikirnya berhenti. Itu yang ditakutkan, disedihkan oleh orang beriman kalau meninggal dunia. Selama ini kita takut mati bukan karena itu. Selama ini kita takut mati, sieun teu naon deui tah, sieun teu makan nasi goreng deui, sieun teu bisa touring deui, sieun teu bisa piknik deui, sieun barudak can kumaha, sieun istri aya nu ngarebut. Sepeninggal kita, takut anak-anak bagaimana? Kita masih takut matinya itu karena hal-hal duniawi. Kita takut mati karena hal duniawi. Padahal orang beriman, kalaupun takut mati, karena kesempatan beribadahnya selesai. Gitu. Seperti tadi Umar kata, laula as-shalah ma'ahbatul. Kalau bukan karena sholat, aku sama sekali enggak menyukai dunia ini. Rasulullah juga sama mengatakan bahwa bagiku kecintaan dunia itu 3: istri, minyak wangi, dan sholatlah itu penyejuk jiwaku. Nah, itu orang beriman itu begitu. Kalaupun dia cinta dunia, kalaupun dia enggan mati sekarang, itu memang gara-gara dia masih punya kesempatan untuk berzikir, beribadah, ataupun beramal baik ya di dunia ini. Kalau sudah tidak bisa zikir lagi, tidak bisa sholawat lagi, tidak bisa apa-apa lagi, lalu apa keberadaan di dunia? Ada seorang sahabat ketika itu terkena penyakit mata. Lalu minta disembuhkan, didoakan sembuh dia. Setelah sembuh, dia malah minta dikembalikan ke posisi semula. Kenapa? Karena bagiku, aku disembuhkan mataku, aku hanya ingin melihat Rasulullah. Jadi matanya tidak bisa melihat, lalu bisa melihat. Setelah bisa melihat, dia katakan bahwa lebih baik aku buta lagi karena aku sembuh ini semata-mata hanya ingin melihat Rasulullah. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi bagi dia lebih baik buta, tapi izinkan saya sembuh bisa melihat hanya untuk melihat Rasulullah. Kan kita tidak sebesar itu, kita tidak sekuat itu ya. Getar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya? Bukan. Ada riwayat lain ada Bul Mufrad pernah kita bahas juga, cuman sepintas. Jadi kalau bukan karena aku ingin melihat Rasul, aku lebih baik bersabar dalam musibah ini. Tapi izinkan aku sembuh sebentar hanya untuk melihat Rasulullah SAW. Mintanya kepada Rasul. Minta kepada Rasul, didoakan. Cuma doakan ya. Nah itu ya. Berikutnya hadis nomor 940. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Oh ya, tadi ada tambahan riwayat bahwa Rasul itu kalau diberi hadiah, kalau hadiahnya minyak wangi tidak pernah menolak. Kalau yang lain menolak, pernah dihadiahi dokter dibalikin lagi. Teu butuh dokter punten. Diuihkeun deui Raja Mesir, Raja Bahrain pernah mengirim Rasul itu bantuan berupa dokter dan lain sebagainya, dokter, pelayan dan apa gitu. Oleh Rasul dibalikin, dokter dipulangin, pelayan dipulangin, minyak wangi diterima. Jadi catatannya Rasul tidak pernah menolak hadiah jika itu bentuknya minyak wangi. Tapi kalau hadiahnya bentuk lain, kadang beliau menerima, kadang beliau menolak. Ini keutamaan kita menggunakan minyak wangi. Rasul saja yang sudah wangi badannya menggunakan minyak wangi, apalagi kita yang badannya tidak wangi, maka lebih lagi dianjurkan untuk minyak wangi. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik, Ummu Sulaim itu pernah menerima satu botol perasan keringat Rasul SAW. Jadi kalau Rasul tidur, itu pembantu beliau Anas bin Malik ngelapin badan beliau. Lalu lap yang dipakai ngelapin badan beliau itu diperas, dimasukkan ke dalam botol, itu wangi sekali. Jadi Rasul itu badannya wangi, keringatnya wangi, sampai dibotolin oleh sahabat dan dijadikan minyak wangi. Subhanallah, udah mah beliau wangi, lalu punya kebiasaan senang dengan minyak wangi. Maka mudah-mudahan budaya ini juga di kita dikembangkan, minyak wangi ya. Ada Raja Makokis, Raja Mesir. Ada Raja Makokis memberi hadiah berupa sahaya wanita namanya Sofia. Kemudian dokter juga dan minyak wangi. Sofia diterima, lalu dibebaskan dan dinikahi, masuk Islam ya. Minyak wangi diterima, dokter dibalikin. Jadi
Itu biasa beliau tuh menerima hadiah dari para korega, raja-raja sekitar itu biasa. Raja Bahrain ngirim, Raja Mesir ngirim, raja ini biasa. Sesama raja itu saling memberi hadiah ya biasa. Tapi yang diterima oleh Rasul itu minyak wangi. Ya. Kalau dari Raja Mesir itu berikut juga sahaya untuk dibebaskan supaya merdeka dan dinikahi. Dari Sofiah lahirlah Ibrahim, namun wafat di masih bayi usia 2 tahun. Jadi praktis Rasulullah SAW itu hanya meninggalkan seorang penerus keturunan, yaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhuma. Yang lainnya meninggal dunia. Tidak ada yang berketurunan kecuali Fatimah. Baik, hadis yang 940. Ini kayaknya mati ya. Mic-nya mati Mas, baterainya. Suara saya kecil, jadi nggak sampai kalau pakai ini. Baterainya habis. Mana ada? Kayak teman tuh juga adan itu tuh. Ini suara luar apa sih? Baik. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Ya, hadis yang 940 an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, dimudahkan, au yunsa'alahu fi atharihi, atau umurnya dipanjangkan, usianya dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka eratkan, jaga silaturahim. Ini hadis Bukhari, hadis sahih. Barang siapa yang ingin rezekinya lapang, luas, kemudian umurnya panjang. Untuk umur panjang ini ada pengertian, yang dimaksud umur panjang itu adalah umurnya banyak manfaatnya, umurnya banyak berkahnya. Meskipun tidak mesti panjang, tetapi keberkahan dan kualitas hidupnya itu, umurnya itu dia seperti hidup berkepanjangan gitu. Karena kebaikan itu kan abadi, amal soleh itu abadi, maka dia dipanjang umur. Tapi juga ada yang mengartikan benar-benar panjang umur, benar-benar dipanjang umur gitu. Kemarin hari apa ya? Hari Sabtu saya ngisi halal bihalal di Batu Nunggal Indah. Itu mungkin nanti Pak Sabtu bisa menambahkan, Panji Sabtu ya. Ada informasi bahwa seorang sepuh usia 92 tahun tapi masih beraktivitas seperti orang biasa. Masih nguriling lapang, masih beraktivitas, masih jogging, masih ke masjid, aktif dan segala macam, 92 tahun. Dan pendengaran masih oke, ngobrol masih oke. Diterangkan di situ, di antara resepnya itu adalah satu, biasakan baca Quran. Itu menjaga kekuatan dari saraf kita, baik mata atau pikiran. Baca Quran. Nah, yang kedua ini yang agak menggelitik tapi ada benarnya juga. Sering kumpul-kumpul ngobrol. Silaturahim itu kan? Itu ini saya bahas ini silaturahim itu. Jadi menjaga situasi keakraban, menjaga kehangatan dalam bersahabat, menjaga komunikasi, kemudian itu sering ngariung ngobrol. Walaupun ngobrolnya cuma hanya misalkan segelas minuman, kopi, ataupun mungkin beberapa, kalau istilah dia itu bala-bala dan sebagainya. Ya, jadi yang ketiga adalah sering kumpul dengan anak incu. Yang keempat adalah sering ke masjid tentu ya, menjaga ibadah di masjid. Itu resep di mana beliau itu panjang umur sampai 92 tahun masih jaguar ringkas seperti orang biasa sehat pada umumnya. Itu resepnya. Baca Quran, dijaga baca Qurannya, kemudian tadi mempererat silaturahim. Silaturahim yang paling utama tentu keluarga ya, suami istri atau orang tua, itu silaturahim yang paling jaga. Tapi ada silaturahim lingkungan sekitar kita, tetangga dan sebagainya. Maka dengan kita memperbanyak silaturahim, komunikasi, itu memperpanjang usia kita.
Bahkan ada penjelasan Ketika di kumpul itu yang 60 tahun itu Ya. hadir nggak? tidak hadir, Tidak. tidak hadir. Tetapi apa namanya diceritakan oleh Sohibul Bait karena itu atasannya. Jadi apa namanya itu resep supaya sehat panjang umur. Ada sebuah penjelasan yang menambahkan informasi ini. Allah Subhanahu wa taala itu kadang menghapus takdirnya dan mengganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yamhullah, Allah menghapus takdirnya. Kadang yamhu itu maha yamhu, menghapus. Yamhullahu ma yasha, sesuai dengan kehendaknya. Allah bisa menghapus satu takdir sesuai dengan keinginannya. Wa yusbit, tapi Allah juga kadang menetapkan takdirnya seperti itu sesuai dengan kehendaknya. Wa indahu ummul kitab, dan padanyalah ilmu tentang kitab, artinya lauhul mahfud. Jadi Allah itu punya dua takdir. Takdir umum, takdir azali itu di lauhil mahfuz, tidak pernah berubah. Tapi ada takdir yang turunannya, takdir yang praktis yang akan terjadi di hari itu dan di tahun itu dapat berubah. Takdir tahunan itu ditulis kembali di Lailatul Qadar, takdir harian ditulis di setiap hari gitu. Nah, untuk takdir-takdir yang sudah turun ke dunia itu dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang ditakdirkan hari ini mati misalnya, kemudian dia melakukan amalan yang dapat mengundurkan hidupnya, contohnya silaturahim, itu matinya tidak jadi hari itu bisa jadi. Kalau hari ini dia ada takdir tidak punya rezeki, tidak punya uang, lalu dia mengamalkan hadis ini bahwa Allah melapangkan rezeki orang yang silaturahim, maka Allah bisa merubah takdir dia tidak punya uang itu, kemudian memberinya rezeki berupa uang. Wa indahu ummul kitab, dan dia memiliki takdir yang umum yaitu lauhul mahfuz. Maka kita dianjurkan, disuruh oleh Nabi untuk berdoa di malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu takdir ditulis kembali untuk setahun kita. Satu tahun takdir itu ditulis di situ. Si A bakal hari ini bakal begini, bulan ini bakal begini, akan mendapatkan ini, akan berjumpa dengan akan pergi, itu ditulis kembali di malam Qadar. Maka malam Qadar itu anjurannya adalah memperbanyak berdoa, bukan memperbanyak ibadah lain, tapi doa yang dianjurkan. Di malam Lailatul Qadar, ibadah yang paling dianjurkan, ditekankan adalah berdoa, bukan yang lain-lain. Ada takdir harian yang turun kepada kita dan itu bisa dirubah. Maka karena Allah berkuasa untuk merubah takdir kita sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, maka itulah pentingnya kita selalu berdoa tiap hari untuk meminta kebaikan dan mengamalkan hal-hal yang menurut Rasulullah SAW itu dapat merubah takdir kita gitu. Seperti ini, barang siapa yang mempererat menjaga silaturahim, Allah lapangkan rezekinya, dan juga Allah panjangkan usianya, dan Allah berkahi di keluarganya itu. Jadi kita amalkan amalan ini supaya takdir kita juga berubah menjadi baik. Yang terakhir ya, ini 7 menit lagi ya. Anil Miqdam radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an yakula min amli yadihi. Tidak ada yang lebih baik bagi seseorang untuk makan dia kecuali dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam kana yakul min amli yadihi. Bahkan Nabi Daud sendiri walaupun seorang raja, tapi untuk makan dia nyari sendiri dengan tangannya sendiri. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah sebagai pandai besi, dan Allah mudahkan besi itu dirubah-rubah oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi besi itu dibuat lunak. Wa alanna lahul hadid, besi itu dibuat lunak sesuai dengan keinginan Daud alaihissalam. Nabi Daud itu adalah rajanya di raja. Raja di raja itu Nabi Daud. Punya istri 1000 orang. Kekuasaannya sejauh timur dan sejauh barat.
Bahkan orang Yahudi paling membanggakan Nabi Daud. Kalau Nabi Musa, Nabi utama mereka, Nabi Musa, oleh orang Yahudi tidak dibanggakan. Tidak pernah mereka mengatakan kami adalah pengikut Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu miskin. Orang Yahudi tidak mau Nabi yang miskin. Orang Yahudi tidak mau punya Nabi miskin. Maksudnya tidak sekaya Nabi yang lain. Nah, kalau tentang Daud dan Sulaiman alaihissalam, anaknya, itu orang Yahudi sangat-sangat membanggakan dan membuat itu hal yang dibanggakan dari yang lain-lain gitu. Kami punya Nabi Daud, kami punya Nabi Sulaiman. Itu selalu diucapkan begitu. Sampai sekarang pun sama. Negara Israel Raya punya proyek yaitu mengembalikan kuilnya Sulaiman atau Solomon Temple itu ya. Karena kebanggaan mereka Nabi Sulaiman gitu. Tapi dengan Nabi Musa, orang Yahudi ini kurang adab. Orang Yahudi ini tidak punya adab kepada Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa pernah ditantang, "Hai Musa, tunjukkan Tuhanmu biar kita bisa melihat." Satu kesempatan lain, "Hai Musa, gimana kalau kamu minta kepada Allah agar kami juga jadi nabi seperti kamu?" Orang Yahudi begitu, ya. "Ij'al lana anbiya." Hai Musa, minta pada Allah supaya jadi nabi juga kami dong, biar bisa kayak kamu gitu. Bisa belah laut, bisa punya mukjizat tambang jadi ular beneran dan lain sebagainya. Bisa nggak kamu minta kepada Allah saya jadi nabi juga? Orang Yahudi begitu. Sampai akhirnya mereka membuat Tuhan lain berupa sapi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak, Al-Baqarah sudah cerita panjang. Kesimpulannya adalah bahwa orang Yahudi sangat membanggakan Nabi Daud, tetapi mereka tidak membanggakan Nabi Musa. Padahal Nabi utama atau Rasul Ulul Azmi kepada orang Yahudi adalah Nabi Musa. Dan alasannya sangat tidak sopan. Alasannya karena Nabi Musa itu tidak sehebat Nabi Daud dalam kekuasaan berupa seorang raja dan dalam harta berupa seorang raja begitu. Tapi Nabi Daud dengan kekuasaan yang begitu hebat, dengan jabatan yang begitu tidak tertandingi, kalau untuk makan dia dan keluarganya beliau bekerja dengan tangannya sendiri. Ini Nabi Muhammad SAW memberi kabar kepada kita, Nabi Daud itu dengan sehebat kekuasaannya, untuk makannya beliau nyari lagi, bekerja lagi dengan tangannya sendiri, menjual baju besi, membuat baju besi. Ya, itu makan beliau dari situ. Tidak mau makan, beliau tidak mau makan dan tidak mau minum, tidak mau memberikan kepada keluarganya dari penghasilan dia sebagai raja. Beliau tidak mau memberi makan dirinya dan keluarganya dari kerajaannya. Dia bekerja sendiri dari tangannya, bikin baju besi, bikin alat-alat terbuat dari besi, dan dari situlah beliau memberi nafkah dia dan keluarganya. Ini bagus kalau diceritakan kepada para pejabat ini yang berkuasa ya. Tirulah Nabi Daud. Walaupun beliau berkuasa, beliau tidak pernah makan dari kerajaannya. Walaupun beliau berkuasa, beliau tidak pernah makan uang dari pemerintahannya. Kalau untuk makan dia dan keluarganya selalu dari pekerjaan tangannya sendiri. Ya. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud, berkuasa banget dan super power, adidaya dan digdaya. Beliau punya istri 100 orang, Nabi Sulaiman. Tapi ini zaman dulu, syariat tidak berlaku sekarang. Tidak boleh ya. Ini kebolehan syariat ini hanya ada pada nabi-nabi dahulu. Zaman sekarang maksimal itu 4 ya. Tapi jangankan 4, hiji kadang mante. Nah. Hiji acan. Jadi 4 itu pembatasan dari banyak. Ya, jangan disalahpahami. Kenapa si Islam tidak menghargai wanita sampai boleh 4? Harus paham sejarahnya. 4 itu adalah pembatasan dari yang sebelumnya itu tidak berbatas gitu. Ada yang 1000, ada yang 100, ada yang 7. Di zaman Rasul lahir saja itu para sahabat itu ada yang punya 7, ada yang punya 5. Ketika Rasul turun syariat ini, beliau perintahkan kepada sahabat yang punya 7 lepaskan 2, lepaskan 3, pegang 4. Yang punya 5 lepaskan 1, pegang 4 maksimal. Gitu kan. Jadi sekali lagi syariat poligami itu syariat pembatasan dari yang sebelumnya tidak berbatas. Ya, bukan dipahami itu adalah tidak menghormati harkat dan martabat perempuan, sama sekali tidak. Jadi harus paham sejarahnya supaya tidak seuzon kepada syariat Islam, supaya tidak seuzon kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'amsa inda ali Muhammadin wa akhadha Nabi nomor berapa tadi sih? Mohon maaf. Wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam kana yaqul min amali yadihi. Ya, Nabi Daud alaihissalam biasa
makan dan minum dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Mungkin itu sementara 3 hadis dulu ya, mudah-mudahan dapat diambil pelajarannya, menjadi ilmu buat kita, terutama tadi menjaga dan merawat silaturahim, karena itu secara fakta dapat memperpanjang umur dan juga menjadikan kita semakin berkah, rezekinya melimpah, dan Allah jadikan keluarganya saling mencintai satu sama lain. Silaturahim, silaturahim adalah taliku, kata Allah. Silaturahim itu taliku, siapa yang memutus taliku, aku akan putuskan talinya. Ya, jadi tali Allah, silaturahim itu tali Allah. Yang memutuskannya aku akan putuskan, yang menyambungkannya aku akan sambungkan. Ar-Rahim adalah silatullah, man wasolahu wasoltuhu, wa man qata'ahu qata'tuhu. Itu hadis sahih di Adabul Mufrad. Silaturahim adalah tali Allah, yang memutuskannya diputuskan, yang menghubungkannya dihubungkan. Mudah-mudahan kita masih bisa menjaga silaturahim, masih bisa bertegur sapa, masih bisa bercandaria, berkumpul dan berkomunikasi dan lain sebagainya, supaya keberkahan silaturahim kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajmain wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Ya.